Selamat datang. Senang sekali rasanya Anda bisa bergabung lagi di penelusuran mendalam kita kali ini. Betul sekali. Hari ini kita mau bahas sebuah pertarungan yang bisa dibilang pertarungan paling epik dan paling awet sepanjang sejarah peradaban kita. Dan ini bukan pertarungan politik ya. Jelas bukan, ini bukan tentang intrik elit dunia atau semacamnya. Ini tuh benturan raksasa antara sains dan agama. Topik yang sangat berat tapi menarik. Sangat menarik, terutama pas kita dihadapkan pada pertanyaan paling mendasar yang pernah diajukan oleh otak manusia lah. Dari mana sih asal-usul alam semesta ini? Dan bagaimana kita umat manusia bisa ada di dalamnya? Tepat. Sebuah pertanyaan yang usianya mungkin sama tuanya dengan kesadaran manusia itu sendiri. Tapi sebelum kita menyelam lebih jauh nih, saya mau menetapkan satu aturan main dulu. Oke, silahkan. Aturan yang sangat penting ya. Ya, sangat penting untuk memandu seluruh diskusi kita. Dalam penelusuran ini, kita sama sekali tidak akan memihak. Setuju. Kita di sini bukan untuk jadi hakim yang menentukan siapa yang menang atau siapa yang kalah. Siapa yang rasional, siapa yang naif, tidak sama sekali. Intinya murni bedah gagasan aja ya. Betul. Kita cuma akan membongkar mesin pemikiran di balik berbagai sudut pandang ini. Mulai dari yang naturalisme murni, yang sepenuhnya bertumpu pada materi, sampai literalisme agama yang berpegang teguh pada teks kuno. Oke, mari kita urai ini. Misi kita hari ini tuh benar-benar membedah pola pikir di balik kubu-kubu tadi. Ya. Karena ternyata dari apa yang kita kumpulkan dan pelajari, cara kita membaca sebuah teks kuno itu bisa secara radikal mengubah cara kita mendefinisikan realitas di sekitar kita hari ini loh. Itu poin kuncinya. Dan saya berani jamin nih, di akhir penelusuran kita kali ini, Anda yang saat ini lagi dengerin kita, Anda nggak akan lagi merasa pusing. Atau ikut terpancing emosi ya? Nah, iya. Gak gampang emosi saat lihat perdebatan panas soal evolusi atau penciptaan di media sosial, atau pas lagi kumpul keluarga. Karena Anda akan punya semacam kunci jawabannya. Betul, kunci jawaban tentang alasan terdalam mengapa orang-orang tuh bisa berdebat begitu keras mengenai hal ini. Janji yang lumayan ambisius sih, tapi saya rasa kita punya peta jalan yang pas untuk ke sana. Mari kita mulai. Oke, kita petakan wilayahnya dulu. Kita lihat dua kutub ekstrem yang sering banget mendominasi panggung percakapan ini. Di satu sisi, ada paham naturalisme murni. Dan ini bukan cuma soal cinta alam kan? Oh, sama sekali bukan. Ini tuh keyakinan filosofis bahwa segala sesuatu di alam semesta ini terjadi murni karena hukum-hukum fisika, kimia, dan biologi. Titik. Tanpa ada campur tangan sama sekali. Betul. Tidak ada kekuatan ilahi di belakang layar. Realitas fisik yang bisa diukur dan diobservasi itu satu-satunya realitas yang eksis. Jadi bagi mereka, manusia ya sekedar kumpulan atom yang secara kebetulan aja menyadari eksistensinya lewat proses miliaran tahun. Pandangan yang rapi dan logis ya. Tapi di seberang kutub itu, kita punya pandangan yang sering disebut kreasionisme bumi muda. Nah, ini yang berlawanan arah. Benar-benar berlawanan. Ini adalah pendekatan yang membaca teks suci, khususnya kisah penciptaan awal dengan kacamata yang sangat harfiah. Literal. Jadi maksudnya 6 hari penciptaan itu... 6 hari benar-benar dalam durasi 24 jam penuh. Bukan metafora. Persis kayak hari Selasa atau Rabu yang kita alami sekarang ini. Dan konsekuensi dari cara baca yang literal itu masif banget loh. Sangat masif. Kalau Anda pakai pendekatan itu, lalu Anda iseng menghitung mundur silsilah generasi dari tokoh-tokoh kuno sampai ke manusia pertama, kesimpulan usia buminya jadi sangat mudah. Kisaran 6.000 tahun ya? Iya, sekitar 6 hingga 10.000 tahun aja. Bayangkan aja lompatannya. Yang satu ngomongin alam semesta berusia miliaran tahun dari kecepatan cahaya, yang satu ribuan tahun dari silsilah purba. Ibarat dua orang main game yang sama, Tapi pakai 2 buku peraturan yang beda total. tepat. Dan karena bukunya beda, benturan pasti terjadi. Tapi yang menarik, di akhir abad 20 tuh pernah ada ide gencatan senjata intelektual yang cukup populer. Oh iya, konsep Noah ya? Iya, NOMA, singkatan dari Non-Overlapping Magisteria, atau magisteria yang tidak tumpang tindih. Konsepnya gimana tuh? Sel, galaksi, gravitasi. Wilayah empiris lah ya? Betul. Sementara, kerajaan agama dikasih otoritas di ranah mengapa kita ada di sini. Urusan pencarian makna, moralitas, nilai etika. Jadi idenya kalau wilayahnya beda, yang akan saling menjajah. Persis. Sains nggak boleh mendikte moral, agama nggak boleh mendikte fakta fisik. Damai. Di atas kertas sih kedengarannya elegan banget ya komprominya. Memang.
Tapi kenyataannya, Nah, kenyataannya waktu saya memikirkan hal ini, batasan antara fakta empiris dan pencarian makna itu prakteknya berantakan banget dan emosional. emosional bagaimana maksudnya? Ada satu kisah personal yang bikin saya sadar kalau Noma ini mungkin terlalu steril buat dunia nyata. Ini tentang seorang ahli biologi evolusi yang sangat dihormati. Dia penganut naturalis keras kan? Keras banget. Dia sama sekali meragukan adanya jiwa atau kehidupan setelah mati. Buat dia, saat otak mati, kesadaran lenyap, titik. Konsisten dengan pandangannya. Betul. Tapi, dia ini punya sahabat dekat seorang astronom besar yang juga ateis terkenal. Pasang astronom ini meninggal dunia secara tragis, si ahli biologi menulis esai perpisahan. Dan apa yang dia tulis? Dia nulis kalau meskipun dia materialis rasional, di momen duka itu, dia sangat-sangat berharap bahwa dia salah. Wow, Iya, dia berharap jiwa itu beneran ada. Kenapa? Biar dia bisa membayangkan sahabatnya itu lagi menjelajahi kosmos yang dia cintai dan berharap suatu saat mereka bisa ngobrol lagi di antara bintang-bintang. itu sangat manusiawi. Sangat manusiawi. Ini bukti telanjang loh kalau jauh di lubuk hati pemikir paling rasional pun dorongan soal makna, reuni, dan keabadian itu melampaui sekedar fakta dan angka empiris. Yang menarik di sini adalah kisah emosional yang baru Anda ceritakan itu justru menggarisbawahi kenapa gencatan senjata ala Noma sering gagal di dunia nyata. Karena batasnya kabur ya. Jelas kabur. Agama tuh nggak cuma bahas moral abstrak. Seringkali agama mengklaim kejadian historis di ruang dan waktu fisik, kayak asal-usul manusia atau peristiwa banjir besar. Dan itu langsung tabrakan sama sains. Betul. Dan sains juga melanggar batas sebaliknya loh. Rekayasa genetika, AI, eksperimen otak, itu bawa implikasi moral dan filosofis yang sangat besar buat definisi kehidupan kita. Jadi pemisahan wilayah mutlak itu cuma ilusi yang nyaman aja ya? Bisa dibilang begitu. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik menurut saya. Kalau solusi bagi wilayah ini gagal, karena mereka bahas satu realitas yang sama, berarti akar konfliknya tuh bukan cuman sains versus dogma. Lalu apa dong? Akarnya ada di alat yang kita pakai buat memahami realitas itu, yakni seni membaca teks kuno. Eksegesis dan eisegesis. Betul sekali. Dua pendekatan yang benar-benar bertolak belakang. Mari kita bedah yang eksegesis dulu. Silakan. Sederhananya, eksegesis itu seni menarik makna keluar dari teks. Ibaratnya Anda ini arkeolog. Anda nggak bawa perabotan dari rumah ke situs penggalian, Anda cuma bersihin debunya dan lihat apa yang sebenarnya ada di sana. Menggunakan bahasa asli dan tata bahasa zamannya ya. Tepat. Dan konteks budaya ribuan tahun lalu. Anda objektif dan membiarkan teks itu yang bicara ke Anda. Nah, berkebalikan secara diametral dari itu, kita punya metode eisegesis. Ini yang memasukkan makna ke dalam teks ya? Betul. Kalau pakai analogi arkeolog tadi, ini ibarat orang masuk ke situs kuno tapi bawa sofa modern dan TV layar datar dari rumah, terus ditata di sana biar pas sama seleranya. Wah, maksa banget dong. Memang. Dalam eisegesis, pembaca tuh sering tanpa sadar bahwa asumsi modern, bias atau ideologi pribadinya ke teks kuno. Jadi bukannya dengerin penulis kunonya, mereka malah nyari pembenaran buat apa yang udah mereka yakini sekarang. Oke, biar ini kerasa lebih membumi buat Anda yang mendengarkan, saya punya contoh spesifik dari linguistik kuno nih. Contoh kata apa? Kata bahasa Ibrani, yom. Di masa modern, ini sering diterjemahkan datar aja sebagai hari. Oke, hari. Kalau Anda baca teks awal pakai kacamata harfiah modern eisegesis kaku, terus ketemu frasa petang dan pagi, otomatis mikirnya, oh yom ini pasti 24 jam rotasi bumi. Masuk akal dari sudut pandang modern. Iya kan? Tapi tunggu dulu. Kalau pakai pendekatan eksegesis arkeologis yang teliti, faktanya mengejutkan loh. Di bahasa kuno itu, kata yom tuh fleksibel banget. Bisa berarti apa lagi? Bisa berarti sebuah era atau zaman yang sangat panjang, tanpa batasan jam sama sekali. Penulis kuno kan nggak punya kosakata buat bilang miliaran tahun, jadi mereka pakai kata itu buat periode waktu yang sangat luas. Itu demonstrasi yang sangat presisi soal hilangnya nuansa budaya. Dan hal yang persis sama terjadi di bahasa Yunani, dengan kata Parthenos. Ah iya, yang sering diterjemahin jadi perawan itu ya? Ya, betul. Tapi analisis eksegesis menunjukkan kata ini rumit. Di budaya mitologi Yunani kuno, Parthenos itu gelar buat dewi-dewi yang kesuciannya diyakini pulih secara magis setelah suatu peristiwa.
nggak ada hubungannya dengan catatan biologis historis si Dewi. Itu makna yang super spesifik buat budaya mereka saat itu. Itu buat mendeskripsikan secara biologis wanita yang belum pernah berhubungan intim sama sekali. Latar belakang pembaca yang menentukan maknanya ya. Tepat. Bayangkan implikasinya. Ya, cuma gara-gara satu atau dua kata kuno, fondasi umur alam semesta kita bisa bergeser dari 6.000 tahun ke 13 miliar tahun. Mengubah dunia kan? Di titik ini, saya ingin mengajak Anda, pendengar kami, merenung sejenak. Silakan. Apa yang menonjol bagi Anda ketika Anda membaca informasi penting? Apakah Anda tipe yang kaku melihat fakta harfiah di permukaan saja? Atau Anda menggali makna dan konteks sejarah di balik teks itu? Pertanyaan yang sangat valid buat direnungkan. Dan dari ketegangan inilah lahir upaya-upaya cari jalan tengah. Ya, paradigma hibrida. Karena capek juga ya perang terus di kutub ekstrim. Betul. Jika kita hubungan ini dengan gambaran yang lebih besar, ada dua pandangan hibrida utama. Kreasionisme bumi tua dan evolusi teistik. Coba kita lihat yang bumi tua dulu. Para penganut bumi tua ini berdamai dengan fisika dan kosmologi. Mereka menerima penuh bukti sains modern. Mereka setuju alam semesta usianya 13,8 miliar tahun dan bumi usianya 5,4 miliar tahun. Nah, ini yang bikin saya agak mengernyit pas baca gagasan ini. Kenapa? Kalau mereka sebegitu percayanya sama sains sampai nerima miliaran tahun kecepatan cahaya, kenapa tiba-tiba mereka menolak teori evolusi makro di ranah biologi? Bukannya itu kayak pilih-pilih menu prasmanan sains aja? Pertanyaan kritis yang bagus. Alasan mereka membatasi di biologi itu karena kosmologi nggak mengancam konsep pengecualian manusia. Oh, maksudnya. Bilang galaksi itu tua kan nggak merusak teologi mereka. Tapi bilang manusia berevolusi dari satu nenek moyang bersel tunggal bareng sama kera dan amuba, itu dianggap merusak keunikan penciptaan manusia secara khusus. Saya paham. Posisinya pengen mempertahankan status unik manusia ya? Betul. Terus kalau jalan tengah yang kedua gimana? Evolusi teistik? Ini langkah yang jauh lebih berani. Mereka terima proses evolusi sepenuhnya tanpa syarat. Mutasi genetik, seleksi alam, itu fakta empiris. Tapi lompatan filosofis mereka adalah meyakini proses yang panjang itu adalah metode rancangan sang pencipta. Nah, waktu saya memvisualisasikan evolusi teistik ini, saya keingat sebuah analogi yang luar biasa. Analogi apa itu? Analogi pabrik otomatis. Bayangkan ada insinyur pembuat mobil yang jenius banget, kalau dia masuk garasi, ngerakit besi, mesin, sampai jadi mobil sport sendiri pakai tangannya, itu hebat. Sangat hebat. Tapi bayangkan skenario kedua. Insinyur ini malah bikin fasilitas pabrik yang punya kecerdasan sendiri. Pabrik ini nggak cuma ngerakit mobil, tapi bisa belajar, beradaptasi, dan mampu mendesain model mobil baru dengan sendirinya. Wah, level kejeniusannya beda ya. Jauh lebih tak terhingga. Itulah cara penganut evolusi teistik memandang alam semesta. Ciptaan dinamis yang dikasih kemampuan genetis buat berevolusi. Analogi yang sangat kuat. Sayangnya, posisi ini tuh ironis karena diserang habis-habisan dari dua sisi. Kena sasaran empuk ya. Dari kubu literalis agama nyerangnya di mana? Mereka bilang pandangan ini menghancurkan fondasi historis. Kalau proses evolusi yang isinya penyakit, seleksi alam, hewan mati kelaparan, itu dikendalikan sang pencipta, berarti gagasan alam semesta yang sempurna sebelum datangnya manusia itu runtuh. Ya pasti kaum literalis akan marah. Kalau dari sisi naturalis murni? Sama tajamnya. Kaum naturalis pakai Occam's razor. Penjelasan paling sederhana adalah yang paling benar. Betul. Buat mereka, nambahin konsep Tuhan di balik evolusi itu nggak berdasar sama sekali. Karena secara empiris, mutasi genetik itu pada dasarnya kesalahan fotokopi pada DNA lo. Acak dan buta ya? Sangat buta. Kebanyakan mutasi malah bikin penyakit, bukan menyempurnakan. Jadi menyisipkan dalang maha bijaksana di balik proses brutal itu dianggap mencederai sains. Jadi apa arti semua perdebatan sengit ini buat Anda yang menyimak dari tadi? Kenapa kita bedah semua ini? Kenapa menurut Anda? Karena memahami hal-hal ini membebaskan Anda dari belenggu pemikiran hitam putih. Pengetahuan tuh bukan sekedar milih satu tim, pakai seragamnya, terus menyerang tim lawan secara membabi buta. Ini soal menghargai kerumitan cara otak kita memetakan misteri alam. Setuju? Dan penghargaan terhadap kerumitan itu yang bawa kita ke model terakhir, integrasi. Ini spektrum yang memadukan keduanya ya. Betul. Dalam integrasi, sains dan keyakinan bukan petarung di ring, tapi dua bahasa berbeda yang mendeskripsikan satu realitas yang sama. Melihat lewat teleskop,
Itu dianggap tindakan spiritual, karena itu mengamati karya sang pencipta. Tidak ada dikotomi. Ada satu metafora dari awal abad ke-20 soal ini yang nempel banget di kepala saya. Metafora jaring ikan. Saya tahu kemana arahnya. Bayangkan Anda peneliti kelautan yang berdedikasi. Anda berlayar di Samudra Pasifik, bawa jaring ikan. Anda desain jaringnya dengan presisi, ukuran tiap lubangnya persis 5 cm. Oke, 5 cm. Anda jaring lautan bertahun-tahun, disiplin banget mencatat hasilnya. Terus balik ke lab, bikin kesimpulan. Berdasarkan pengumpulan data mutlak, terbukti tidak ada satupun ikan di lautan yang ukurannya lebih kecil dari 5 cm. Padahal kesimpulan itu cacat secara metodologi ya. Tepat. Dan ini aha momennya. Metodologi sains kita itu adalah jaring tersebut. Alat yang brilian buat nangkap fakta fisik. Tapi kalau sains nggak bisa nangkap hal abstrak kayak jiwa atau moralitas objektif. Bukan berarti ikan kecil itu nggak ada di lautan. Nah, mereka lolos aja dari alat ukur yang kebetulan kita pakai. Ini memunculkan pertanyaan penting. Apakah kita sekarang jadi terlalu sombong dengan kecanggihan jaring kita? Teleskop kita hebat, tapi punya batasan. Sains dan agama pada akhirnya sama-sama menuntut satu hal. Kerendahan hati. Betul, kerendahan hati mengakui realitas mungkin jauh lebih besar dari yang bisa kita tangkap sekarang. Wah, sebuah perjalanan pemikiran yang sangat padat dan meledakkan kepala. Sangat. Bagi Anda yang menyimak dari awal, Anda baru aja dapat alat analisis yang luar biasa. Kalau mendengar perdebatan, Anda bisa deteksi, dia lagi eisegesis nih. Anda jadi pemikir yang jauh lebih kritis ya. Iya, lebih tangguh mengarungi luapan informasi. Sebelum kita benar-benar tutup, saya mau ninggalin satu pikiran eksperimental buat Anda renungkan. Oh, apa tuh? Kita udah bahas manusia coba memahami penciptanya. Tapi coba bayangkan beberapa dekade ke depan, saat kita menciptakan kecerdasan buatan AI yang benar-benar punya kesadaran. Saat AI-nya terbangun gitu ya? Iya, saat AI itu mulai mempertanyakan asal-usulnya, jalan apa yang akan dia pilih? Apa dia akan murni pakai sains versinya, membedah barisan kode program buat menyimpulkan dia cuma hasil kebetulan algoritma? Atau justru paradoksnya, dia mulai bikin kerangka teologi agama baru buat meraba-raba tujuan moral dari penciptanya yang tak terlihat, yaitu kita, manusia yang penuh cacat ini. Dan kalau fajar kesadaran buatan itu tiba, jaring ikan macam apa yang akan mereka pakai? Wow, membayangkan AI berteologi, mencari Tuhan manusianya. Itu merinding sih mikirnya. Sangat brilian. Terima kasih sudah meminjamkan telinga Anda untuk membongkar topik masif ini. Jangan lelah bertanya. Dan biarkan diri Anda selalu dipenuhi rasa takjub atas tak bertepinya lautan pengetahuan kita. Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.